Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Eka Rahma Putri dari Prodi PIAU semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dan ilmu agama. Definisi filsafat menurut filsuf dan ahli filsafat. Yang pertama ada Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Filsafat tidak lain adalah pengetahuan tentang segala hal. Kedua ada Aristoteles 384 sampai 302.022 sebelum Masehi. Filsafat tidak menyelidiki sebab dan asal segala benda. Yang ketiga ada Al-Kindi, yaitu kegiatan manusia yang bertingkat tertinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagi filsafat yang mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Yang keempat ada Al-Farabi, yaitu mengatakan bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang alam dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Yang kelima ada Profesor Dr. M.C. Langeveld yang mengatakan bahwa apakah filsafat itu? Akhirnya hanya kita ketahui dengan berfilsafat dan bagaimana kita memasuki filsafat itu. Di sini juga ada ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama yakni ada radikal. Radikal yakni berpikir sampai ke akar persoalan. Ini dapat dicapai dengan bertanya terus-menerus hingga mendapatkan jawaban yang lebih masuk akal. Yang kedua ada kritis, yaitu tanggap terhadap persoalan yang berkembang dan diketahuinya atau bahkan mendatanginya. Berpikir kritis adalah sebuah skill kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menginvestigasi sebuah situasi, masalah, pertanyaan atau fenomena untuk bisa membuat sebuah penilaian atau keputusan. Yang ketiga ada konseptual dan konsepsional. Dalam filsafat, konstruksi pemikiran berusaha untuk membuat bagian konsepsional, karena konsepsi adalah hasil dari generalisasi dan abstraksi. Filsafat adalah pemikiran tentang hal-hal dan proses. Nah, ada juga yakni rasional, yaitu berpikir dalam menggunakan akal. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah membuat bagian konsepsional yang rasional, yang artinya bagian-bagiannya berhubungan satu sama lain secara logis. Ada juga reflektif, yaitu menggambarkan pengalaman pribadi. Dengan kata lain, filsafat berasal dari perenungan tentang diri sendiri dan dunia. Ada juga koheren dan konsisten atau juga rutut, yakni perenungan tentang pemikiran filsafat bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang konsisten dan konsepsional. Ada juga komprehensif dan sistematis, yaitu salah satu tujuan pemikiran filsafat untuk membangun suatu gagasan. Ada juga suatu pandangan dunia, yaitu filosof menciptakan suatu pandangan dunia yang menjelaskan bahwa dunia dan semua yang ada di dalamnya dengan harapan dapat memahami seluruh kenyataan. Ada juga metodis, yaitu pemikiran filsafat adalah cara untuk mendapatkan kebenaran yang akan membuat manusia mampu menilai hidup dan mengambil keputusan dengan benar, dan berpandangan bahwa metode yang benar adalah hukum filsafat. Ada juga yakni yang ketiga, permasalahan filsafat dan objek filsafat. Permasalahan filsafat yaitu mencakup pertanyaan tentang makna, kebenaran, dan hubungan logis di antara ide dasar. Ilmu pengetahuan empiris tidak dapat memecahkan masalah. Permasalahan filsafat dimulai dengan bagaimana manusia mendapatkan arti dari tindakan mereka, bagaimana mereka menafsirkan dunia mereka, bagaimana mereka memahami simbol, dan bagaimana mereka memberi arti pada diri mereka sendiri. Ada juga objek kajian filsafat, yaitu ada objek material dan objek formal. Objek material yaitu lapangan atau bahan penyelidikan suatu ilmu. Kalau objek formal yaitu sudut pandang yang membentuk ciri suatu ilmu. Yang keempat yakni ada kedudukan dan cabang-cabang filsafat. Kedudukan filsafat yakni menempati suatu tingkat paling tinggi dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dan kehidupan yang menghasilkan pengetahuan atau yang mencari pemahaman atau pengertian hidup.
Ada juga pembagian cabang-cabang filsafat yang dilakukan oleh para filsuf, pengamat, dan ahli filsafat. Yang pertama ada pembagian Plato, yang kedua pembagian Aristoteles, yang ketiga ada pembagian H. de Vos, yang keempat ada pembagian Profesor Albury Castel, yang kelima ada pembagian Dr. Richard H. Pumpkin dan Dr. Avrum Astrol, yang keenam ada pembagian Dr. M. J. Longfellow. Nah, dari berbagai pandangan para ahli, bisa disimpulkan kalau filsafat dari coraknya yang baru ini mempunyai beberapa cabang, yaitu metafisika, logika, eika, estetika, epistemologi, dan filsafat-filsafat khusus lainnya. Nah, metafisika yaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, hakikat yang bersifat transenden di luar jangkauan pengalaman manusia. Ada juga tadi logika, yaitu filsafat tentang pemikiran yang benar dan yang salah. Dan etika, filsafat tentang yang baik dan yang buruk. Etika yakni filsafat tentang yang baik dan buruk. Ada juga estetika, yaitu filsafat tentang kreasi yang indah dan yang jelek. Ada juga epistemologi, yaitu filsafat tentang ilmu pengetahuan. Ada juga filsafat-filsafat khusus lainnya, yakni seperti filsafat agama, manusia, hukum, sejarah, alam, pendidikan, dan yang lainnya. Belajar filsafat yaitu ada sejumlah orang yang berpendapat bahwa filsafat hanyalah kata kosong, abstrak, dan diskusi belaka. Nah, ini mungkin merupakan hasil dari sistem masyarakat tempat kelas dominan terlalu kuat yang telah menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis karena kedangkalan telah menyebar melalui media. Namun, filsafat adalah landasan yang membentuk pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peradaban seseorang. Apa sih perbedaan filsafat dan ilmu agama? Filsafat berbeda dengan agama, tapi juga ada yang beranggapan agama adalah sebagian dari filsafat. Definisi filsafat adalah sebagai kegiatan yang menggunakan pikiran yang mendalam, menyeluruh, rasional, dan logis. Sedangkan agama adalah tampak sebagai suatu pemikiran yang bukan hanya dangkal, melainkan juga suatu hal yang digunakan tanpa menggunakan pikiran sama sekali. Nah, dari titik ini, agama terlihat bertentangan dengan filsafat. Pertentangan ini tampak dengan ekspresi yang paling tampak adalah pertentangan antara orang yang berpegang teguh dengan pemikiran spiritual. Ada persamaan filsafat dan ilmu agama, yaitu filsafat dan agama mempunyai kesamaan bahwa keduanya sama-sama mengejar suatu hal yang sangat penting mengenai masalah kehidupan dan bukan suatu hal yang dapat diremehkan atau dikenal dalam bahasa Inggris yaitu ultimate. Nah, orang yang mempunyai pegangan filsafat dan agama tentu sama-sama menjunjung tinggi apa yang dianggap penting dalam kehidupannya. Kesimpulan yaitu istilah filsafat biasanya digunakan untuk menyebut suatu sifat yang terdiri dari banyaknya kategori. Filsafat dianggap sebagai gambaran dari cara seorang berpikir, berperilaku, dan bertindak berdasarkan filosofi yang mereka anut. Filsafat adalah interpretasi atau pertimbangan tentang apa yang penting dan berarti bagi hidup, serta pandangan umum manusia tentang moralitas, cita-cita, dan kehidupan. Filsafat berbeda dengan agama, tapi juga ada yang beranggapan agama adalah sebagian dari filsafat. Definisi filsafat adalah sebagai kegiatan yang menggunakan pikiran yang mendalam, menyeluruh, rasional, dan logis. Sedangkan definisi agama adalah tampak sebagai suatu pemikiran yang bukan hanya dangkal, melainkan juga suatu hal yang digunakan tanpa menggunakan pikiran sama sekali. Nah, dari titik ini agama terlihat bertentangan dengan filsafat. Sebenarnya filsafat dan agama mempunyai kesamaan, yaitu bahwa keduanya sama-sama mengejar suatu hal yang sangat penting mengenai masalah kehidupan dan bukan suatu hal yang dapat diremehkan atau dikenal dalam bahasa Inggris yaitu ultimate. Nah, sebelum era modern, filsafat dan pencerahannya muncul, agama dan filsafat berada dalam kondisinya yang menempatkan prasangka dan subjektivitas sebagai alat untuk menilai dan menjelaskan dunia pada masyarakat yang sangat sederhana ketika alam belum dapat terjelaskan. Nah, gejala-gejala alam ditafsirkan sebagai kekuatan maha dahsyat karena memang gejala alam dapat dipahami kejadiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.